Satu akan mengajak Anda mengenal keunikan dan tingkah satwa di Nusantara. Di antaranya, Teman Satu akan mengintip hidup si burung dari balik teropong. Simak kisah duka kukang primata langka yang menjadi primadona satwa peliharaan. Cerita tentang beruk dan tuannya yang bekerja sama memetik kelapa. Iklim tropis dengan hutan hujan yang membentang luas membuat Indonesia menjadi surga bagi keanekaragaman fauna. Salah satunya burung. Di timur Indonesia, keindahan kelas Aves yang dikenal sebagai Bird of Paradise atau cendrawasih ini telah mendunia. Dengan warna bulu yang mencolok dan mencintai sempurna, yang membuat cendrawasih Papua mendapat predikat sebagai burung surga. Ada juga si putih nama mukau asal Pulau Dewata, Jalak Bali. Namun sayang, maraknya penjualan serta penangkapan liar burung untuk kepentingan bisnis dan hobi, ditambah hilangnya habitat akibat merajalelanya penebangan hutan, membuat beberapa populasi burung endemik Indonesia terancam punah. Kondisi ini kemudian menggerakkan sekelompok akademisi asal Bandung yang mempunyai kecintaan yang sama pada burung untuk mendirikan gerakan konservasi dengan cara unik. Ya, mereka menamai dirinya sebagai BIKONS alias Bandung Bird Conservation Society. Sekumpulan anak muda Kota Kembang ini ingin melakukan penyelamatan terhadap habitat dan pelestarian burung. Ya, jadi kita ini lagi pengamatan burung, ceritanya mengamati burung-burung di Taman Kota. Ini salah satunya Taman Kota Bandung di Taman Maluku. Berdiri sejak 1999, komunitas yang memusatkan diri di Jalan Paledang Bandung ini mencoba membawa isu konservasi atau penyelamatan burung dengan cara sederhana, yakni dengan memberi contoh langsung pada warga. Tujuannya yang pertama untuk edukasi ke masyarakat umum, jadi kita bisa juga mengajak masyarakat untuk sama-sama melihat burung di alam melalui kegiatan birdwatching ini. Yang kedua juga kita bisa tahu misalnya di Taman Kota ini ada jenis burung apa aja sih. Pola perubahan perilaku burung sendiri bisa dengan mudah dipantau melalui pengamatan langsung seperti pengukuran berat dan panjang burung yang bermukim di suatu kawasan. Jika terjadi perubahan yang terlalu drastis, maka bisa dijadikan sebagai indikator berkurangnya kualitas habitat yang menjadi wilayah hidup burung tersebut. Tak hanya pengamatan, sosialisasi pun menjadi hal yang terpenting yang dilakukan BIKONS, terutama mengenalkan konservasi pada anak-anak melalui metode bermain. Are you ready, kids? Yuk, saatnya kita melakukan bird watching. Alhamdulillah nih sampai juga ke atas ya, bukit di Gunung Batu, jadi di daerah Lembang. Nah, kita sekarang mau ngapain? Mau pengamatan burung. Nah, ini adalah salah satu bagian dari edukasi kepada anak-anak biar mereka mengetahui bagaimana sih sebetulnya burung-burung yang ada di alam dan agar mereka mencintai binatang sejak dini. Ya. Yap, di sini anak-anak diajarkan bahwa sudah menjadi kodratnya burung terbang bebas di alam. Diharapkan mereka bisa mengerti bahwa mencintai burung bisa dilakukan tidak dengan
menyadarkan masyarakat lebih sifatnya preventif masyarakat bahwa burung ini sebenarnya lebih indah di alam loh gitu. Dia bisa melaksanakan fungsi-fungsinya, tanggung jawabnya di alam lebih baik kalau dia dilepas liarkan, kalau dia di alam, di taman, di ruang terbuka hijau gitu, dibandingkan di kandang. Meskipun disisipi dengan pembelajaran, kegiatan ini tetap menarik bagi anak-anak karena merasa seperti sedang berpetualang. Burung kapinis. Hitam. Terbangnya cepat, tapi senang. Dan yang satu ini nggak kalah seru. Mengamati migrasi burung yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Terletak di Khatulistiwa, Indonesia kerap dijadikan salah satu wilayah transit dan tujuan dari berbagai burung migran yang ada di dunia. Ini karena suhu yang hangat sepanjang tahun dibandingkan beberapa negara di dunia. Kita harus tahu migrasi burung yang terjadi di suatu daerah kita, di kawasan kita. Karena misalnya kalau sampai tidak ada lagi burung atau hewan apapun yang bermigrasi ke satu tanah, artinya memang sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada habitatnya. Dan kalau misalnya memang sudah tidak ada binatang punah, ya berarti akan mengganggu ekosistem ya Mas ya. Itu kita harus waspada. Well, ternyata konservasi itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. Bisa dimulai dari diri kita sendiri, yakni dengan tidak memelihara satwa yang dilindungi demi menjaga eksistensi ekosistem di bumi Indonesia. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live on. Setelah ini, simak kisah duka kukang primata langka yang menjadi primadona satwa peliharaan. Hewan yang satu ini lucu namun beracun. Akibat perburuan dan perdagangan liar, hewan ini terancam punah. Padahal hewan ini menjadi satwa yang dilindungi dan tidak diperuntukkan menjadi hewan peliharaan. Dari 200 jenis primata di dunia, 40 jenisnya hidup di Indonesia. Dan salah satunya adalah dia. Makhluk lucu bermata besar, bergerak lamban, dan menggemaskan. Di salah satu pusat rehabilitasi hewan yang berada di Desa Taman Sari, Bogor, Jawa Barat ini, sedikitnya hidup lebih dari 150 ekor kukang hasil sitaan maupun serahan dari pemilik sebelumnya. Kukang memang termasuk salah satu primata yang terancam punah, terutama untuk kukang Jawa. Hal ini disebabkan karena satu, habitatnya terfragmentasi, apalagi kondisinya di Jawa, kondisi hutan sudah sangat sedikit. Kemudian yang kedua adalah tingginya angka perdagangan. Penyebaran kukang atau biasa dipanggil slow loris ini sangat luas. Di dunia setidaknya ada 18 jenis kukang yang mendiami wilayah benua Afrika dan Asia. 3 jenis diantaranya hidup di Indonesia. Mereka adalah Nycticebus javanicus atau kukang Jawa, Nycticebus kokang atau kukang Sumatera, dan Nycticebus menagensis atau kukang Kalimantan.
Kini hidup mereka di ambang kepunahan. Kukang menduduki peringkat 2 satwa liar yang paling banyak diperdagangkan setelah monyet ekor panjang. Karena tampilannya yang lucu, manusia pun bernafsu untuk memeliharanya. Alhasil perburuan liar kukang mulai menjamur. Warga menjadikannya sebagai emas hidup di atas pohon. Sebagai satu-satunya jenis primata yang beracun, para pemburu liar biasanya sebelum menjualnya akan mencabut atau memotong gigi taring kukang agar tidak menggigit. Padahal cara ini spontan akan membuat kukang tidak mampu lagi hidup di alam liar. Karena bagi kukang, gigi adalah senjata mempertahankan diri dan menyalurkan racun kepada predatornya. Kondisi tambah memburuk dengan jaringan perdagangan ilegal hewan ini sudah mendunia. Kukang adalah salah satu hewan peliharaan favorit di Jepang dan beberapa negara Eropa. Kukang adalah salah satunya primata yang memiliki venom. Jadi dia memiliki menghasilkan keringat atau dari kelenjar yang ada di bagian dalam lengannya. Nah, ketika dia dalam kondisi terdesak, dia akan menjilat, kemudian akan digigitkan dengan giginya yang tajam ke mangsa ataupun predator yang ada di sekitar dia. Selama hidupnya, kukang adalah penganut monogami. Setia hanya pada satu pasangan. Biasanya kukang akan melahirkan sekali dalam setahun. Dalam ekosistem, kukang sangat berperan untuk mengontrol populasi serangga dan penyebaran benih. Karena makanan utamanya adalah serangga dan buah-buahan. Nah, kukang di pusat rehabilitasi ini diberikan makanan yang variatif untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Selain buah-buahan seperti pisang, kukang juga suka dengan serangga seperti jangkrik, bahkan ulat sagu seperti ini sebagai sumber proteinnya. Nocturnal adalah gaya hidup dari kukang. Ia lebih aktif pada malam hari. Sepasang mata yang besar dan bulatnya mampu melihat jelas dalam keadaan gelap pekat. Matanya juga mampu memantulkan cahaya mirip dengan mata kucing. Sementara pada siang harinya mereka akan tertidur pulas. Namun kukang rentan terhadap berbagai penyakit. Di pusat rehabilitasi ini kesehatan kukang sangat diperhatikan. Permasalahan utamanya sebenarnya di gigi. Giginya terpotong dan jadi infeksi. Nah, ketika dia sudah punya infeksi gigi, biasanya dia udah nggak mau makan nih. Terus malnutrisi. Setelah itu bisa melanjut ke yang lain. Bisa infeksi saluran nafas, seperti radang paru-paru, bisa juga flu, bisa juga diare, jamuran, dan biasanya akan kurus. Kukang yang sehat adalah salah satu syarat utama sebelum dilepaskan ke alam liar. Selain itu, setiap kukang tidak boleh kehilangan karakter liarnya. Di pusat rehabilitasi, kukang akan mendapat terapi supaya liar kembali. Dalam setiap kandang, kukang dilengkapi pohon untuk mengembalikan sifat alaminya. Mungkin mendekati dengan perilaku hewan yang ada di liar ataupun di hutan. Dan yang ketiga, habitat. Ketika kita sudah punya satwa yang dalam kondisi sehat tapi tidak punya habitat yang sesuai, itu sama saja tidak bisa dilepas liar. Keunikan yang dimilikinya menjadi aset penting dalam keanekaragaman fauna di Indonesia. Jangan lewatkan cerita tentang beruk dan tuannya yang bekerja sama memetik kelapa.
merupakan salah satu hewan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Pariaman, Sumatera Barat. Sudah sejak lama hewan ini membantu manusia melakukan pekerjaan sebagai pemetik kelapa dan pekerjaan ini merupakan salah satu mata pencarian utama di sini. Berbeda dengan bangsa monyet kebanyakan, beruk, sosok primata asli Sumatera ini sudah 2 generasi mereka tidak hidup bergantungan antar pohon, tetapi tinggal bersama keluarga manusia, keluarga Pak Oroh namanya. Iya dia mau kasuenan di utama menantuk mainan dulu. Antek pemain, jadi setelah dinya sudah biarlah untuk penyambung usaha, untuk penolong kini kan menyangkut nan tinggi, memanjat nan tinggi, itu. Jajah menjak kambing yang pertemu ada benar. Supaya beruk terampil memetik kelapa, Pak Oroh sendiri yang akan melatihnya. Beliau adalah pemetik kelapa dan pelatih beruk ulung yang tersisa di Pariaman, Sumatera Barat. Namun, saat Pak Oroh memasuki usia pensiun, beliau mewariskan ilmu melatih beruknya pada 2 anak lelakinya, Mas Rizal dan Risman. Ilmu yang dahulu dia dapat dari sang ayah, kini dia berikan pada anaknya. Beruk harus lolos 3 tahap pelatihan sebelum benar-benar terjun langsung memetik kelapa. Biasanya beruk betina adalah siswa pilihan utama karena lebih jinak dan lebih produktif. Mas Rizal bertanggung jawab pada latihan tahap pertama. Di tahap ini, beruk harus menjalani simulasi memetik kelapa kosong. Latihan tahap pertama menggunakan ini, karangge cempong atau kelapa yang sudah tidak ada isinya. Baru nanti setelah kurang lebih 1 minggu latihan dilanjutkan ke tahap kedua dengan menggunakan kelapa yang asli. Ayo, semangat! Jika lulus pada tahap pertama, beruk akan naik kelas. Berikutnya, beruk akan berlatih memetik di pohon kelapa yang rendah. Tingginya tidak lebih dari 6 meter. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi antara beruk dan pawang saat memetik. Rata-rata, beruk butuh waktu 6 bulan sebelum siap untuk memetik kelapa di dunia nyata. Beruk yang sudah lulus, tahap 2 akan diajak Uda Risman untuk memetik kelapa di kebun salah satu warga. Berarti kalau dalam sehari, dia bisa turunin berapa kelapa? 500 saya. 500? Iya, 3 jam. Selama 3 jam? Selama 3 jam. Kalau misalnya saya pengen cobain pegang ini, bisa nggak udah kira-kira? Kalau dipegang bisa, tapi kalau belum kena nggak mau. Oh gitu. Iya. Oh, jadi harus kenal. Harus kena dulu, setelah itu dia mau. Dalam dunia petik kelapa di Pariaman, tarif untuk petik kelapa tanpa kupas sebesar Rp40.000 per 100 butir. Sedangkan jika petik kelapa dengan kupas tarifnya bisa Rp300.000 per 100 butir. Para beruk telatih ini secara langsung sudah menggerakkan roda perekonomian Pariaman. Sejak dulu pakai baru untuk petik kelapa ini? Sejak tahun 81. Kenapa Bu menggunakan jasa baru? Belian capek. Murah, ya. Kalau jauh udang mahal. Usai bekerja bersama, saatnya bersau lelah. Beruk-beruk ini layak akan dimanjakan dengan segarnya air sekaligus membuang jauh aroma keringat yang melekat. Setelah bersih dan segar, asupan nutrisi bergizi tinggi sudah siap menanti. Ramuan tradisional dari kuning telur itik dan madu sudah siap disantap. Ramuan ini berkhasiat agar beruk tetap bertenaga dan sehat. Rutinitas antara beruk dan kaum pemetik kelapa bukan berarti berlalu begitu saja. Hubungan mereka pun lebih dari sekedar kerjasama kerja. Landak mau bakar aja dilakukannya diselamatkan secara baik. Ukuran kini makan, jaga makan. Kurang minum, jaga minum. Hujan lagi diletakkan gini ke warung atau ke pondok supaya nyonya basah. Salam-salamnya itu akhirnya gini kan kalau sampai umur masih itu dikubur. Lepas dari debat panjang tentang eksploitasi binatang, namun kisah beruk dan Pak Oroh adalah cermin bagi kita. Jika hewan saja bisa berjasa bagi manusia, kenapa tidak sebaliknya?
Maklum, selama ini manusia kerap dituding sebagai biang kerusakan di bumi. Jadi, tunggu apa lagi? Sekarang dan nanti adalah saatnya untuk berjasa bagi para satwa. Demikian tayangan Taman Satwa kali ini. Sampai jumpa Jumat depan pukul 15 waktu Indonesia Barat di stasiun kesayangan kita, Trans TV.